Nah saudara, dalam misi ini tidak ada kolekta di situ, tidak ada perpuluhan di situ. Betul-betul ini misi, menjalankan misi ini harus punya panggilan khusus. Nah kami semua dari mantan-mantan preman, dari mantan napi diubah oleh Tuhan dan dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan. Apa yang ada pada kami bagikan buat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan untuk umat Kristiani yang sudah merayakan namanya Paskah atau kebangkitan Yesus. Marilah apa yang sudah kita rayakan bukan sekedar kita merayakan, tapi kita harus mengalami. Yesus bangkit dari kematian, kubur telah kosong, berarti kita juga harus mengalami kebangkitan. Kebangkitan daripada kehidupan yang ada di kubur. Apa itu kuburan? Kuburan itu bicara kematian. Kuburan bicara kesesakan. Kuburan bicara ketakutan. Kuburan bicara kehancuran. Kuburan bicara kegagalan. Kuburan bicara kekhawatiran. Alkitab katakan Yesus bangkit dari kematian, kubur telah kosong, berarti kita juga harus punya kuasa kebangkitan, sehingga kita tidak ada lagi di kubur, tidak ada dalam ketakutan, tidak ada dalam kehidupan yang hancur, dalam kehancuran, tidak ada di lembaga kekelaman lagi. Kita tidak ada di sana. Yesus telah bangkit, kita harus merdeka, kita harus bebas. Saudara, ini harus kami sampaikan bahwa kebenaran ini harus membuat kita mengerti bahwa arti kebangkitan Yesus itu adalah Paskah adalah membuat kita bangkit, keluar dan bebas dari keterikatan. Karena awalnya kita semua adalah orang-orang yang ada dalam hukuman. Awalnya kita semua orang yang ada dalam hukuman yang harus dibinasakan karena dosa. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan kita daripada ikatan, kutuk, belenggu, penghukuman. Dia bebaskan kita. Kebangkitan Yesus membebaskan kita semua, memerdekakan kita semua, sehingga kita tinggal menjalani, menikmati kehidupan yang penuh kebebasan dan kemerdekaan. Tetapi janganlah kita mempergunakan kebebasan itu dengan seenaknya. Kita harus masih berbuat dosa. Tetapi mari kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan menjalankan kehidupan ini, di mana kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan getar. Karena sudah diberkati Tuhan, kita senantiasa sekarang untuk khusus yang agama Kristen, pengajaran kita mengajarkan bahwa Yesus telah datang dalam kelahirannya. Yesus telah mati dalam kematian untuk membawa seluruh penderitaan kita pada kematiannya. Dia telah bangkit dari kematian dan dia sudah naik ke surga dan akan datang kali kedua untuk datang menjemput gerejanya, umatnya yang setia. Nah karena itu umat Tuhan, ada perkara yang kelima yang sedang kita tunggu-tunggu, yaitu kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Ketahuilah saudara, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita seperti perempuan-perempuan bijaksana yang mempersiapkan pelita mereka tetap menyala, yang ada minyak sehingga pelita tetap menyala. Kenapa? Karena ingat baik-baik, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua. Maka Alkitab bilang 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, seluruh dunia akan berada di bawah kuasa si jahat. Wahyu 12 ayat 12 berkata, celakalah engkau hai bumi dan laut, sebab iblis telah turun dalam geramnya yang dahsyat, sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Artinya iblis tahu waktu kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Karena itu di akhir zaman maka iblis akan berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan banyak umat Tuhan, sehingga banyak gereja Tuhan terikat. Ada selubung-selubung yang menutupi mereka, dan ini semua akan kita hadapi pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman. Bahkan akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan-penyesatan. Itu akan muncul. Kenapa? Ini semua akan terjadi. Muncul nabi palsu, muncul guru palsu, dan saudara, orang sekarang mudah sekali mengikuti pengajaran-pengajaran yang kelihatan baik, kelihatan benar, tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa saya bilang kelihatan benar? Karena semua mengajarkan semua kelihatan enak didengar. Jadi banyak orang yang mengikuti padahal mereka lupa itu belum tentu berkenan. Kita akan diperlakukan pada akhir dari akhir zaman, di mana Alkitab katakan Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Keadaan manusia, keadaan dunia akan sama seperti pada zaman Nuh. Kejadian pasal 6 Alkitab bilang pada zaman Nuh semua orang ikut arus dunia, semua orang berbuat dosa. Dan pada zaman Nuh orang mulai berkata,
suka sekali mengikuti pengajaran yang di dalamnya tidak ada proses pembentukan, yang di dalamnya kita tidak perlu mengerjakan keselamatan, yang di dalamnya semuanya mau enak, dosa jalan terus kita diselamatkan. Ini saya mau beritahu, ini adalah akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Dan ada lagi yang lebih viral, ada namanya Kristen progresif. Saudara, saya mau beritahu, sebetulnya itu bukan Kristen progresif, itu itu adalah pengajaran yang menyesatkan. Karena Alkitab sudah bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kita selain ada dalam Yesus Kristus. Nah, yang disebut ada dalam Yesus Kristus, Kolose 2 ayat 6 dan 7 berkata begini, kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu harus tetap di dalam Dia, berakar dalam Dia, bertumbuh dan dibangun di dalam Dia, dan selalu mengucap syukur. Artinya begini, kekristenan itu kita diajarkan untuk senantiasa menyadari bahwa hidup kita sudah berdosa. Karena sudah berdosa, maka kita perlu datang pada Tuhan, datang pada Yesus yang datang menyelamatkan kita dengan penumpahan darah yang tercurah di kayu salib. Alkitab katakan ketika Yesus tergantung di kayu salib, Dia berkata sudah selesai, darahnya tertumpah. Dan satu yang Alkitab bilang, Efesus 1 ayat 7, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Jadi Tuhan mengampuni dosa kita waktu kita mengaku dosa. Mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosa kita. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan firman-Nya. Ini kebenaran. Jadi Alkitab bilang, tanpa pertobatan, tanpa kehidupan yang baru, tidak mungkin terkoneksi, tidak mungkin masuk kerajaan surga. Perbuatan baik itu bukan membuat kita selamat. Kalau kita tidak bertobat, tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat, terus kita berbuat baik, tidak mungkin selamat. Jadi pengajaran kekristenan itu mengajarkan bahwa di dalam Yesus itu maksudnya di dalam pertobatan, dalam kehidupan yang baru, melakukan firman Tuhan, pikul salib, sangkal diri, itu kebenaran. Jadi ini kebenaran yang perlu kita miliki. Di luar itu berarti kita sedang tersesat. Di luar itu kita sedang mengikuti pengajaran yang sesat. Karena memang Alkitab bilang akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Orang suka mengikuti pengajaran yang enak-enak, di mana kita tidak perlu yang namanya ada proses pembentukan. Saudara tahu, saya ini dari mantan preman. Sebelum tahun 97 saya hidup dalam kehidupan yang tidak jelas, kehidupan yang tidak pasti, rusak. Tapi hidup saya sebelumnya adalah penuh ketakutan, penuh kegoncangan, sakit penyakit mengikat saya. Saya tidak punya tujuan hidup, tidak terkoneksi dengan surga. Tapi ketika tahun 97 saya mengalami suatu perubahan hidup ketika saya datang pada Yesus. Dalam artian saya datang pada Tuhan karena mengalami tekanan, ketakutan, kegoncangan jiwa. Saya memiliki perambaan yang menekan hidup saya. Pada waktu saya datang pada Tuhan, saya tidak pernah lupa, saudara. Hari Kamis malam jam 12 malam, bulan November tahun 97, saya tersungkur di kaki Tuhan dan datang pada Tuhan. Dan saya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan ampuni semua dosa yang saya lakukan. Aku telah berbuat dosa. Aku manusia yang tidak berguna, tidak jelas. Aku datang kepada Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan, menyadari akan semua dosa yang saya lakukan, dan aku mengakui itu semua di hadapan Tuhan, dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, selama hidup saya tidak pernah mengalami hidup seperti ini. Tiba-tiba saya merasakan ada damai, ada sukacita mulai menyelimuti menguasai hidup saya. Di situ saya temukan arti kehidupan. Itu dimulai ketika kita datang pada Yesus, datang dalam pertobatan, dalam pengakuan dosa, dan baru setelah itu kita mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, yaitu lewat firman Tuhan yang diajarkan kepada kita. Itu namanya kita punya iman dan perbuatan. Baru ada proses-proses yang senantiasa kita boleh hadapi, di mana Tuhan izinkan kita dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk melihat apakah kita akan mundur atau maju. Di dalam proses pembentukan itulah kita akan melihat bahwa aku akan tetap memandang pada Yesus atau berbalik kepada dunia. Nah, inilah proses hidup yang perlu kita miliki. Tetapi ingat baik-baik, Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan, sudah memberikan kita jawaban dan kepastian. Kita hanya mengkoneksikan
kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu kebenaran yang harus kita miliki. Itulah kehidupan yang kita harus terima. Karena itu umat Tuhan di hari yang terakhir, ketika keadaan dunia menghadapi yang namanya banyak akan muncul antikris, banyak muncul nabi palsu, guru palsu, maka Tuhan ajarkan kepada kita, mari tetap ada pada panggilan kita, berakar di dalam Yesus, bertumbuh. Di mana Alkitab katakan firman Tuhan itu kejadian sampai wahyu adalah firman, jangan ditambah, jangan dikurang. Lakukan itu dengan iman, dengan ketulusan, maka Tuhan akan membukakan rahasia surga buat kita, sehingga kita akan mengerti arti hidup ini. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita mulai mendapatkan pengajaran-pengajaran yang bikin kita bingung, itu berarti kita sedang terbawa pada arus pengajaran yang menyesatkan kita. Lakukan saja firman, berdoa dulu baru baca Alkitab, engkau akan dibukakan rahasia surga oleh Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita boleh menerima damai, sukacita dan ketenangan. Jika engkau sakit, datang pada Tuhan, engkau katakan, Tuhan, aku tahu engkau penyembuh yang ajaib, berdoalah kepada Dia, maka percayalah dengan iman saudara, Tuhan akan menyembuhkan sakit saudara. Jika Anda mengalami tekanan hidup dalam kegoncangan, datanglah pada Yesus dan berkata, Tuhan, pulihkan keadaanku, pulihkan hidupku Tuhan. Jika Anda mengalami kehidupan rumah tangga yang hari-hari sudah mulai berantakan, menuju pada kehancuran, pada perceraian, sebagai istri datanglah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ubahlah keluargaku. Suami datanglah pada Tuhan dan katakan, ubahlah istriku. Yang mungkin hari-hari istri saudara bukan jadi penolong tapi penggonggong dan penodong. Anda berdatang pada Tuhan dan katakan, ubahlah istriku. Saudara, ini terlalu gampang buat kita. Jangan terlalu pusing dalam hidup kita ini. Artinya mari kita sungguh-sungguh hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Lakukan firman-Nya, tetap teguh, tetap kuat, karena Alkitab katakan semua sudah selesai. Dia telah memberikan kita hidup kekal. Yesus telah memberikan kita keselamatan. Dia telah memberikan kita damai, sukacita dan ketenangan. Dengan cara menjaga hati ini untuk tidak mudah terpengaruh dengan dunia ini, karena setanlah yang mempengaruhi kita. Setelah kita terpengaruh, kita akan mengalami kegoncangan jiwa. Waktu kegoncangan terjadi, maka efeknya tubuhnya akan sakit. Saudara dengar baik-baik, roh kita diubah, jiwa kita tenang, tubuh kita diberkati dengan kesembuhan dan pemulihan. Itu karena kita tahu ada Tuhan di kita namanya Yesus Kristus, yang telah datang melepaskan, membebaskan kita, yang telah memberikan kita tujuan yang pasti. Umat yang diberkati Tuhan yang ada di Pasar Pindah Sepuluhan Karobasan, marilah kita sama-sama menikmati hidup ini yang diberkati Tuhan, dalam damai, dalam sukacita, dalam ketenangan, dengan cara lakukan firman-Nya. Takutlah akan Tuhan, jauhilah akan Tuhan, berjalanlah seperti yang Tuhan katakan. Sesungguhnya Alkitab katakan, jika engkau benar-benar mendengarkan firman-Ku, melakukan apa yang benar di mataku, maka segala berkat ini akan menyertaimu. Jangan menyimpan ke kanan dan ke kiri. Berkata-kata firman Tuhan, teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, kata Tuhan. Sebab Tuhanlah kita yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai kita. Dia Immanuel, beserta dengan kita, menyertai kita, memberkati hidupmu, memulihkan keadaanmu, memberi damai, memberi sukacita atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Umat Tuhan yang ada di Pasar Pindah Sunggulan, yang ada di program Suara Kuasa, dimanapun kau berada, biarlah di hari-hari terakhir ini, saudara, persiapkan dirimu semua. Persiapkanlah hidup kita untuk menjadi umat Tuhan yang Allah mau tidak bisa menghampiri, yang kerajaan yang lain tidak bisa menghampiri. Karena kita, Alkitab katakan, bukan lagi orang asing dan pendatang. Kita telah menjadi warga surga. Kekuatan kerajaan surga itu menjadi bagian hidup kita. Kerajaan Allah telah menjadi bagian hidup kita. Artinya engkau bukan hidup dalam kerajaan yang bergoncang, tapi kerajaan yang kokoh. Kerajaan Allah bukan bicara makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan bicara perkataan, tetapi kuasa. Biar kerajaan surga ini menjadi bagian hidup kita. Janganlah kita jadi gereja Tuhan yang terombang-ambing, tersesat, tapi berdirilah kokoh, pandanglah pada
Yesus. Dia Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berkata, aku berikan kelegaan kepadamu. Terimalah kelegaan atasmu, terimalah damai dan sukacita, terimalah kesembuhan ilahi atasmu jika kau sakit. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang haleluya, amin. Kita telah diberkati dengan berita firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu saudara sekalian, Anda yang menyaksikan di tempat ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming lewat Facebook dan YouTube. Dimanapun Anda berada, percayalah iman timbul lewat pendengaran akan firman Kristus. Dan biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kita semua di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit yang kita hadapi. Tapi percayalah ada kekuatan dan sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Sebelum kita akan menutup ibadah kita dalam sesi doa syafaat, biarlah pujian ini akan menjadi berkat buat kita semua. Kita hidup rukun dan damai. Tuhan, dalam sesi doa ini, dimanapun suara ini terdengar, saudara, bahkan yang ada di program ini, kami hanya alatnya Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyelamatkan kita dari lumpur dosa, dari kematian kekal. Dia memberi hidup kekal. Dia Tuhan kita yang menyembuhkan sakit kita. Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Mujizat Tuhan masih nyata sampai hari ini. Dialah yang memulihkan keluarga kita. Dialah yang memulihkan ekonomi kita. Sebab Alkitab katakan berkat Tuhanlah yang membuat kaya. Susah payah tidak dapat menambahi. Karena itu di sesi doa ini, saudara, Tuhan kitalah yang sanggup memberikan jawaban buat kita. Kita hanya membuka hati dan berkata, jika engkau sakit, katakan Tuhan, aku merindukan kesembuhan ilahi. Jika engkau dalam keadaan terpuruk ekonomimu, katakan aku rindu diberkati usahamu. Jika Anda belum mengalami kehidupan yang pasti dan jelas, Dia Tuhan yang membawa kepada kehidupan yang jelas, pada keselamatan hidup kekal. Dan karena itu kita hanya membuka hati, dan kami akan berdoa buat saudara. Maka kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas dan tidak dapat dibatasi akan menjamah saudara, sehingga kau akan mengalami kelegaan, pemulihan, kelepasan dan kesembuhan. Dan hari ini bukan nanti ke depan, saat ini Anda tinggal berkata, Tuhan, jamalah aku, ubahlah hidupku. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka dengan iman terimalah kesembuhan ilahi atasmu, engkau yang sakit. Anda mulai percaya, karena yang menyembuhkan sakitmu adalah imanmu. Tuhan Yesus yang berkuasa melihat iman saudara. Imanmu yang membuat engkau diubah, disembuhkan dan diselamatkan. Kami hanya berdoa buat saudara. Dan jika engkau ada di program ini sedang sakit, terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Terimalah kelepasan atasmu. Tuhan Yesus nyata atas hari ini. Urapannya melepaskan, membebaskan, menyembuhkan engkau. Urapannya mengubah hidup kita. Jika Anda tidak bisa terlepas dari kebiasaan buruk, jika Anda terikat bertahun-tahun ke kebiasaan-kebiasaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, maka hari ini kadang kuasa pengurapan yang bisa melepaskan engkau. Urapan Roh Kudus melepaskan, membebaskan engkau. Engkau yang masih punya selubung-selubung yang menutupi hidupmu, hari ini selubung terlepas di dalam nama Yesus. Ketika selubung terlepas, engkau akan mengerti arti kerajaan surga. Roh Kudus akan bukakan rahasia surga atasmu. Ketika rahasia surga dibukakan, kau akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Terimalah kelegaan atasmu, terimalah kelepasan dan kemerdekaan atasmu, demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus. Tuhan Yesus berkati umat-Mu yang ada di pasar Pinasuluan Gerobasan. Berkati pedagang-pedagang pasar ya Tuhan. Jika mereka sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Jika ada yang lemah, dikuatkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan semua ya Tuhan, taksi-taksi online, taksi bermotor berkendaraan, beroda 4, roda 2, Tuhan berkati hidupmu. Damai ada atasmu, sukacita ada atasmu, ketenangan ada atasmu, keselamatan jiwa ada atasmu, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bawa umat-Mu Tuhan untuk tidak tersesat dengan pengajaran-pengajaran sesat akhir zaman. Bawa mereka semakin mengerti arti kebenaran. Bukakan rahasia surga Tuhan untuk umat-Mu tidak terpengaruh dengan pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan bahwa kalaupun tidak terima Yesus, kalaupun tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang penting berbuat baik diselamatkan. Ini adalah penyesatan ya Tuhan. Bawa umat-Mu untuk tidak tersesat. Ada juga pengajaran yang berkata hidup ini tidak perlu ada proses pembentukan. Hidup ini hanya menerima anugerah keselamatan. Walaupun berbuat dosa tetap diselamatkan. Ini juga pengajaran yang menyesatkan. Bahwa umat-Mu semakin mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan mengajarkan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu firman Tuhan, untuk tidak ditambah, tidak dikurang. Lakukan semua bagian yang Tuhan perintahkan. Ajar kami untuk melakukan yang benar, berkenan dan sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dari tempat ini kami memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintahan kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, memberkati TNI Polri ya Tuhan yang ada di bangsa kami, memberkati seluruh gubernur yang ada di Indonesia, memberkati gubernur Sulawesi Utara ya Tuhan, memberkati gubernur Oleo Kambe dan Stephen Kando, juga memberkati wali kota, wakil wali kota Manado ya Tuhan. Berkati ya Tuhan direktur pasar yang ada di Manado, bahkan berkati semua mandor-mandor pasar yang ada di pasar-pasar, terlebih di pasar Pinasuluan. Berkati kami semua. Kami memberkati Tuhan buat agama Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan memberkati semua. Berkati agama Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik yang ada di bangsa kami. Diberkatilah. Ada kesatuan yang ada di bangsa kami. Kami punya bangsa-bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati Tuhan. Karena kami punya dasar yang kokoh, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, 4 pilar bangsa yang ada di bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat umat Kristen yang sudah merayakan Jumat Agung dan Pasca Kebangkitan Yesus. Kami akan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul-betul kami memaknai, menjiwai dan memiliki kuasa kebangkitan itu yang ada pada kami, sehingga kami mau bangkit, kami mau bebas, kami mau merdeka dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati kami semua dimanapun suara ini terdengar. Bahkan tim Raja Wali yang tetap setia sampai pada tahap 623 Tuhan. Tuhan bawa kami di 7 titik pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Yesus yang ditinggikan. Bukan tim yang ditinggikan, bukan nama kami, tapi nama Yesus yang diagungkan. Kerajaan-Mu ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami akan tutup ibadah kekayaan jalanan pada tahun 623 ini. Maka kami mengangkat tangan semua dan menerima berkat Tuhan. Maka umat Tuhan yang diberkati Tuhan yang ada di pasar Pinasuluan, berkat Tuhan ada atasmu. Kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita semua. Damai sejahtera yang melimpah-limpah ada atasmu. Kekuatan baru Tuhan berikan atasmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Maka dengan demikian berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus,